Shalom, bersama Kelapa Sukacita, saya berada di tempat ini memberitakan Injil kebenaran Allah untuk memulai seluruh pemberitaan firman dari ini. Sebagai orang-orang yang percaya, kita berdoa memohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur di saat siang hari ini atas kasih anugerah-Mu, sehingga kami ada tempat ini untuk memberitakan firman Allah. Berkati mereka yang mendengar firman-Mu, baik langsung maupun tidak. Berkati hamba-Mu, berkati semua orang yang mengambil bagian lewat pemberitaan firman di hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini, kami berada di bulan yang baru, tepat tanggal 1 Juli 2021. Pembacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Yang demikian bunyinya, judul adalah berdoa dan bekerja. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia. Tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 dengan tema khotbah tertib bekerja. Ada tulisan lain yang saudara-saudara lihat sepintas lalu, yang kita dapat dan kita lihat baik secara langsung maupun tidak, yang tulis dalam kata-kata lewat firman Tuhan, yaitu orait labora, berdoa dan bekerja. Ini sebenarnya tulisan terjemahan bebas dari tulisan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, yang diubahkan menjadi bahasa sehari-hari. Sebenarnya tulisan aslinya adalah borah et lahora, yaitu berdoa dan bekerja. Tapi sudah menjadi lazim bagi setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen, sehingga harus menyatakan bahwa orait labora, begitu, berdoa dan bekerja. Ini terbalik fakta yang kita lihat secara iman. Seharusnya berdoa dan bekerja. Itu berarti borah et lahora. Konteks firman Tuhan di hari ini dari firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Beda hal yang telah disampaikan tadi dari konteks di mana firman Tuhan dari borah et lahora, tapi juga orait labora, tapi juga Paulus menghadapi situasi orang-orang Kristen yang ia jumpai dengan mereka yang ada di kota Tesalonika. Ada catatan-catatan lain yang Paulus dengar dan Paulus temukan bagi mereka. Kalau kita memperhatikan sebelum ayat 10 dan ayat 11, ayat 1 sampai ayat 5 itu ada kesan yang Paulus ketemu. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Maksud Paulus ini artinya firman yang telah mereka terima dan teguhkan dalam hidup dan kehidupan mereka, sesungguhnya supaya mereka tetap ada dalam satu persekutuan untuk melayani Tuhan. Tetapi juga di sisi lain pada ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu berarti Paulus mengingatkan kepada setiap anggota jemaat atau orang-orang Kristen, tidak sekejap mereka duduk dan mereka hanya memberi untuk makan, tetapi mereka harus bagaimana berdoa, tapi juga harus bekerja, melakukan aktivitas yang dilakukan dalam hidup dan kehidupan mereka. Paulus menyatakan kepada mereka, yang memberikan peringatan kepada mereka, tidak sesuatu yang begitu jatuh dari langit, tetapi mereka harus bekerja keras untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sisi lain Paulus juga katakan kepada mereka juga sebagaimana ia mendengar ada kesan
yang betul-betul mereka bekerja, tapi juga mereka yang melakukan tugas dan pekerjaan mereka yang telah ditentukan. Kadang-kala mereka lupa untuk bekerja, tapi juga berdoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan berkenaan dengan perjalanan Rasul Paulus ketika ada di Tesalonika dan ia bertemu dengan orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Yang pertama, Paulus juga mengingatkan kepada mereka untuk tetap ada dalam membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mereka harus bekerja dengan baik, tapi mereka harus berdoa sebagaimana mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, mereka juga harus melakukan hal-hal yang betul-betul mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan mereka. Tidak sekedar mereka berpangku tangan, tapi mereka harus nyatakan bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Banyak hal di antara mereka yang lupa dan gagal melakukan itu dalam hidup. Tetapi bagi Paulus, agar mereka tetap jangan bermasa bodoh atau malas tahu, atau mereka harus betul-betul giat selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka tetap ada, yaitu tanda melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu mereka melakukan hal yang baik menurut Tuhan, supaya mereka tidak bekerja di luar menurut rencana Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita punya perencanaan yang tepat dan baik. Sekalipun kita meninggalkan bulan 6 dan kita ada di bulan yang ke-7 atau di bulan Juli, pasti Tuhan siapkan berkat-berkat baik kita semua. Dikalau kepada kita harus berdoa dan bekerja, bukan berarti bekerja dan berdoa. Banyak orang Kristen yang lupa untuk berdoa, tapi juga dia bekerja. Banyak orang Kristen ingin untuk bekerja, tapi lupa berdoa. Itu berarti kita harus berdoa dan kita harus bekerja, supaya apa yang kita minta dalam nama Tuhan akan memenuhi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak perlu dibelikan orang-orang yang malas atau orang-orang yang malas tahu, tapi kita harus bekerja dan kita berdoa. Tetapi juga kita berdoa sebagai anak Tuhan, kita minta dan Tuhan akan memberi kepada kita apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan kepadanya. Oleh karena itu diminta kepada pribadi kita, tapi juga persekutuan di mana kita berada, rumah tangga kita siap untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jikalau kita berdoa dan Tuhan mengenapi dalam hidup dan kehidupan kita. Pasti semua orang butuh makan minum. Tapi makan minum yang bagaimana? Itu pertanyaan dalam hidup dan kehidupan kita. Pasti semua orang butuh pakai. Tapi yang bagaimana? Tapi perlu kita siapkan semua tepat pada waktunya. Dan kita berdoa dan minta kasih tangan Tuhan memberi pertolongan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini pengalaman Paulus menghadapi jemaat yang ada di Tesalonika. Demikian kita yang ada di saat sekarang ini. Sekalipun kita dihantui dengan berbagai tantangan, kita dihantui dengan berbagai hal yang merasa kita takut, tapi kita yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Tuhan juga memberi kepada kita apa yang kita selain dalam hidup dan kehidupan kita, tapi Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kalau kita setia kepadanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kami patut mengucap syukur karena kebaikan Allah bagi kami semua, sehingga kami ada di tempat ini memberitakan firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami sebagai tim kru Kelapos Sukacita, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai mereka yang mengambil gambar, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kami pribadi rumah tangga, Tuhan berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, orang tua. Tuhan nyatakan kasih di antara kami semua, supaya kami hidup untuk membangun persekutuan yang erat dalam hidup dan kehidupan kami bersama Tuhan. Berkati kami jikalau kami sebagai hamba-hamba-Mu, tapi juga kami bergabung dalam tim Kelapos Sukacita, kami tetap berdoa dan bekerja. Kami yakin percaya Tuhan dapat memperhitungkan semua yang kami lakukan. Lewat firman Tuhan di hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat ke-11 telah disampaikan dan diberitakan kepada semua orang yang ingin mendengar. Tuhan memberkati mereka yang mendengar, baik langsung maupun tidak. Dan mereka yakin dan percaya mereka terhibur atas firman. Sekalipun mereka diberikan kesibukan dan waktu, tapi mereka berikan waktu untuk
ketiga mereka harus membuka dan melihat betapa hidup ini mereka dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati mereka yang mendengar dan melihat entah di mana mereka berada. Tuhan memberkati. Kami mendoakan tim Kelabu Sukacita, sebentar kami ada di tempat ini. Tuhan berkati kami di tempat yang dilihat indah dan bagus sekali. Kami akan percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat siang hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.